Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai pelajaran kita hari ini. Seperti biasa ya, kalau Senin Ibu mengajarkan sama kalian itu PKWU, kemudian hari Jumat kita akan belajar ekonomi. Nah, tunggu dulu. Ini kenapa? Apakah yang terjadi? Tunggu dulu ya. Oke, jadi pada pertemuan hari ini kan baru kalian belajar. Udah pernah belajar PKWU, kewirausahaan di kelas di SMP? Udah lah ya, sebagian ada. Belum, Bu. Belum, Bu. Oh, Bu. kalau dia dari sekolahnya di kampung nggak ada ya belajar prakarya dan kewirausahaan. Tapi kalau udah di kota, kayaknya di Medan udah ada lah ya belajar ini. Tentang prakarya kewirausahaan. Ada ya? Yang di Medan ada kan? Udah, Ibu, kalau prakarya, Bu. Ada, Bu. Prakarya ada, Bu. Prakarya ada, Bu. Prakarya Ya, ada. kalau yang di Medan pasti ada gitu kan. Kalau di kampung mungkin belum gitu ya. Masih belajarnya mungkin masih mulok urusan kayak bahasa asing gitu ya. Nah, sekarang kita akan bagi yang belum pernah, jadi ini prakarya, pelajaran kita adalah prakarya dan kewirausahaan. Jadi nanti kalian di semester pertama ini akan belajar yang topiknya itu adalah kerajinannya. Kalau sister brother kalian yang udah kelas 2 sekarang itu kemarin belajarnya makanan awetan, tapi ini kita kerajinan. Dimensinya itu adalah budaya lokal gitu ya, budaya lokal. Nah, saya akan memperkenalkan mata pelajaran yang dimulai dari pengertian manfaat dan dimensi kewirausahaan. Jadi tujuan pembelajarannya adalah setelah belajar ini peserta didik dapat diharapkan mengidentifikasi karakter kewirausahaan, pengertian, manfaat, dan menganalisa faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan seorang wirausaha. Nah, apa yang kalian pikirkan kalau misalnya dengar wirausaha, apa yang kalian pikirkan? Pertama sekali, siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, satu-satu. Si Risnawati dulu. Seperti usaha misalnya entah buka kerajinan gitu baru dijual-jual gitu, Bu. Oh iya, dijual-jual ya. Oh berarti kalau dibahasakan secara baku berarti kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa yang bisa diperjualbelikan gitulah ya kira-kira. Oke, si Aisyah Hafiz. Kalau menurut saya Bu, kewirausahaan itu sama sih Bu, tentang kayak suatu pembuatan pekerjaan kayak seperti kerajinan yang bisa menghasilkan barang dan jasa dan diperjualbelikan. Siapa lagi? Saya, Bu. Siapa namanya, Nak? Zihan, Bu. Siapa? Zihan, Bu. Oh, coba. Apa itu Menurut Jihan, Bu, tentang wirausaha? kalau kewirausaha itu kegiatan untuk menciptakan inovasi, Bu. Atau suatu hal yang baru lah. Betul. Wirausaha itu berhubungan dengan inovasi atau sesuatu hal yang baru. Nah, jadi pendapat kalian itu ada beberapa pendapat ahli mengenai pengertian wirausaha. Sebetulnya kalau yang dibilang barusan itu inovasi wirausaha itu menurut Joseph Ascampeter ya, Joseph Ascampeter. Kemudian kalau yang disebutkan oleh Risna dan satu lagi si Aisyah itu adalah wirausaha secara keseluruhan. Jadi kan setelah kita buat beberapa pendapat bahwa wirausaha itu sebetulnya proses untuk menciptakan suatu barang
ya kan, proses menciptakan suatu barang atau jasa yang memiliki inovasi yang siap untuk diperjualbelikan. Jadi kan yang siap untuk diperjualbelikan. Jadi wirausaha itu nanti goalnya tetap harus ada yang namanya jual beli dan keuntungan. Jadi nanti kalau di next time pertemuan kita akan belajar juga mengenai biaya-biaya yang kita keluarkan, mengenai break even point, mengenai juga laporan laba ruginya bagaimana gitu ya. Nah, ada beberapa ahli atau beberapa pendapat mengenai pengertian wirausaha. Jadi bisa kalian lihat di sini, ada nanti dia Jimerer, ada dari Robert, ada dari instruksi Presiden tahun 95, ada dari John G itu tahun 93. Jadi semua kalau kita simpulkan di sini wirausaha itu rata-rata menyebutkan bahwa wirausaha itu adalah usaha untuk ataupun menciptakan nilai melalui menciptakan nilai atau melalui pengenalan kesempatan, keterampilan, pengelolaan risiko, itu banyak ya untuk menghasilkan suatu barang dan jasa gitu ya kan. Jadi wirausaha itu nanti erat hubungannya dengan keuntungan, dengan laba, dengan proses, dengan produk, dengan inovasi gitu ya kan. Jadi wirausaha itu harus memiliki yang namanya inovasi gitu ya, yang poin utamanya. Kemudian ada beberapa karakter wirausaha. Jadi karakter wirausaha menurut ini menurut daripada Jimerer ya. Karakter yang pertama itu adalah percaya diri. Nah, percaya diri itu berhubungan nanti bagaimana kita bekerja penuh keyakinan, tidak bertergantungan dalam melakukan pekerjaan, kemudian berorientasi pada tugas dan hasil. Jadi bentuk kelakuannya bagaimana gitu kan. Kalau berorientasi pada tugas dan hasil, berarti goalnya adalah prestasi. Prestasi yang mana kalau kita membuka suatu usaha, berwirausaha, prestasinya apa? Berarti berupa laba. Laba ya kan? Laba yang meningkat bisa dikatakan meningkat dari bulan ke bulan, atau boleh juga nanti analyticalnya dari tahun ke tahun, ya kan? Kemudian berinisiatif juga termasuk daripada bentuk tata kelakuan seorang wirausaha yang berorientasi pada tugas dan hasil. Kemudian karakteristik yang ketiga adalah pengambilan resiko. Jadi apapun bentuk usaha kita, kadang-kadang orang ini kalau kita suruh buka usaha pasti mikirnya gini, untung nggak ya? Betul atau tidak? Bisa bertahan atau tidak ya? Kan gitu. Kita selalu memikirkan yang belum terjadi, gitu ya? Betul atau tidak? Betul. Ya kan? Bisa nggak sih aku? Kan gitu. Nah, itulah seorang wirausaha itu tidak boleh memikirkan itu terlebih dahulu. Jadi setiap keputusan ataupun keputusan itu pasti ada resikonya ya kan. Jadi pengambilan resiko ini seorang wirausaha itu harus berani ataupun mampu mengambil resiko kerja gitu ya. Apa resiko kerjanya Bu? Bisa jadi ya. Salah satunya adalah mengorbankan waktu yang sedemikian penting untuk mengelola kewirausahaan yang kita buka, ataupun mengorbankan finansial seperti uang ataupun benda-benda yang bisa diuangkan gitu ya. Pasti ada nanti. Misalnya kalau kita mau buka usaha kan pasti butuh modal. Maka itu adalah risiko-risiko yang harus kita tanggung gitu ya. Yang harus kita tanggung. Nah, bisa kita pastikan dia mengalami laba, itu
bukan risiko namanya, tetapi dalam berwirausaha ada beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga kita bisa memperoleh laba ataupun kerugian. Yang mana kalau misalnya awal mula seorang wirausaha, dia kalau tidak labanya sedikit, dia mengalami kerugian. Itulah yang dimaksud dengan mengambil risiko. Berarti ada pengorbanan tertentu yang harus kalian buat. Menyukai pekerjaan yang menantang. Jadi orang yang berani mengambil risiko itu pasti dia menyukai pekerjaan yang menantang. Kenapa? Wirausaha itu atau usaha yang kita buat itu belum tentu menghasilkan. Tetapi kita sudah berani mengambil keputusan untuk melakukan usaha tersebut. Gitu ya. Yang keempat karakteristiknya adalah kepemimpinan. Kepemimpinan itu bukan berarti menyuruh ya, bukan menyuruh, tapi apalah, kepemimpinan itu adalah seni, ya kan? Seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain, itu kepemimpinan. Jadi kita yang mengkoordinasi, maka bawahan kita yang melakukan, gitu kan? Tapi dalam hal ini juga kita sebagai pemimpin harus memiliki yang namanya plan atau rancangan-rancangan ataupun pemikiran-pemikiran yang akurat ataupun yang bagus untuk di-share kepada bawahan sehingga bawahan bisa merujuk ke usul atau saran kita. Kemudian mudah bergaul dan bekerja sama dengan orang lain, itu sudah pasti. Jadi seorang pemimpin itu harus mampu mengendalikan dalam hal ini positif ya nak, mengendalikan bawahannya. Kalau tidak mampu berarti dia bukan tipe seorang pemimpin. Kemudian berpikir ke arah hasil. Nah, ke arah hasil ini berarti manfaatnya. Berarti harus ada kreatif dan inovatif, kemudian luas dalam melaksanakan pekerjaan, mempunyai banyak sumber daya, serba bisa dan berpengetahuan luas. Ini adalah karakter yang berpikir ke arah hasil. Dan yang terakhir adalah keorisinalan. Berarti kalau boleh, keorisinalan itu artinya tidak meniru produk lain ataupun mencontoh produk lain. Dia mempunyai pemikiran tersendiri, perspektif tersendiri terhadap produk tersebut. Boleh kita meniru, tetapi harus memasukkan inovasi di dalamnya. Kan negara Cina kalau kita pikir-pikir, negara RRC itu the power of copy paste ya. The power of copy paste. Jadi barang-barang mereka itu rata-rata mereka mengamati dan meniru. Nah, berhasil nggak mereka? Berhasil. Berhasil kan? Kalau perekonomian di Asia rata-rata itu negara Republik Cina yang menguasai gitu ya. Hampir daripada setengah perdagangan di Asia gitu. Oke. Kemudian manfaatnya apa? Ini adalah manfaat kewirausahaan. Yang pertama, memberi peluang dan kebebasan untuk mengendalikan nasib sendiri. Itu udah pasti ya. Kalau yang namanya usaha, sekecil apapun, kita adalah pemiliknya gitu ya. Kita setinggi apapun jabatan kita, kalau kita bekerja sama orang lain, tetap kita adalah pesuruh. Iya kan? Jadi kalau si misalnya si Aril tukang jualan goreng, tetap dia bosnya. Bos gorengan gitu ya. Tetapi setinggi apapun jabatan saya sebagai direktur, tetap saya sebagai pesuruh. Karena saya bekerja di instansi ataupun organisasi yang dibentuk oleh orang lain, gitu ya. Ya karena ya Bu. Memberi peluang melakukan perubahan. Betul. Manfaat yang kedua. Manfaat yang ketiga adalah mencapai potensi diri sepenuhnya. Jadi kita itu dengan berwirausaha kita tahu potensi kita di mana gitu ya. Berwirausaha itu sebetulnya nikmat. Kalau kita mau percaya diri juga dan keinginan kita juga tinggi terhadap usaha yang kita buat, yang kita bangun. Kemudian memiliki peluang untuk meraih keuntungan, betul. Bisa untung, bisa rugi ya. Usaha itu cuma dua ya gendangnya. Kalau nggak untung nggak rugi. Kalau nggak rugi ya untung gitu ya. Jadi bagaimana kita caranya supaya untung kan gitu ya.
Janganlah tong berangan-angan untuk rugi ya, harus untung. Memiliki peluang untuk berperan aktif dalam masyarakat dalam mendapatkan pengakuan atas usahanya. Ya, ini berperan aktif dalam masyarakat artinya bisa juga kalau dengan usaha kita itu bisa wirausaha itu kan bisa menyerap tenaga kerja juga. Bisa menyerap tenaga kerja, bisa juga mengurangi pengangguran. Imbasnya mengurangi pengangguran ya. Kemudian yang kedua imbasnya adalah untuk negara yaitu meningkatkan pendapatan nasional. Nah, kalau kita makin banyak usaha padat karya berarti menghasilkan barang dan jasa yang bisa dijual dan dibeli ya, maka kita akan bisa meningkatkan pendapatan nasional. Memiliki peluang untuk melakukan sesuatu yang disukai dan menumbuhkan rasa senang dalam mengerjakan. Jadi orang yang tidak ataupun yang ingin mandiri biasanya akan berwirausaha gitu ya. Berwirausaha apa? Yang wirausaha yang disukai lah. Biasanya kalau misalnya kita katakanlah dulu siapa lah ya ini ya? Tunggu dulu saya tengok namanya. Si Imam Muhammad Imam, dia suka sekali misalnya kita katakan kartun. Nah, bisa buka usaha dari situ. Bagaimana caranya menjual toys ya kan? Benda-benda yang berhubungan dengan kartun. Kita katakan Marvel gitu kan, bisa kita jual. Ataupun buku, ataupun yang berhubungan dengan itu. Itu tergantung yang kita sukai. Misal si Risnawati suka sekali dia mempercantik diri ya kan. Tanpa mempercantik diri hidupnya hampa gitu. Kita bisa usaha dari situ. Apa Bu? Buka salon kecantikan kah, spa kah, apakah? Pokoknya yang menyenangkan menurut kita. Kalau yang menyenangkan menurut kita berarti itu adalah hobi kita gitu kan. Tapi kalau hobinya menggosip, menggibah, nggak ada lah wirausaha dari situ dah banyak. Capek pun kalian mencari ide-idenya, dari mana idenya ya, pakai teori ini teori itu, nggak bisa. Itu karena itu bukan hobi ya, itu karakter ya kan, betul tidak? Betul Bu. Itu suka melukis. Betul. Kita katakanlah suka melukis, maka orang-orang yang suka melukis itu biasanya goalnya kalau tidak jadi desainer, jadi apa, banyak ya goalnya kemana gitu. Banyak loh desainer-desainer di Indonesia itu yang belajarnya autodidak, artinya nggak mengecap pendidikan secara formal, tetapi karena dia senang di bidang tersebut, maka dia berhasil juga di bidang tersebut. Kenapa? Dia membuka usaha, wirausaha sesuai dengan kesenangannya sendiri, kan? Memadupadankan pakaian, ya kan, banyak yang kayak gitu, berhasil. Kita katakanlah Ani Avanti, beliau belajar otodidak, nggak belajar dari mengecap yang namanya dia pendidikan di luar negeri kah, jadi passion sekolah passion enggak, tapi dia belajar sendiri-sendiri karena dia suka menggambar, suka berimajinasi, suka memadupadankan pakaian, maka berhasillah dia sebagai desainer nomor 1 di Indonesia gitu ya. Katakan seperti itu. Kalian juga boleh mengembangkan minat kalian ataupun kesenangan kalian dengan berwirausaha. Apalagi sekarang sistemnya udah gampang, nggak harus punya gedung yang real, nggak harus. Sekarang sudah bisa juga menggunakan media sosial ya kan, internet kah, Instagram, apa lagi, Facebook, banyak sekarang. Ada juga platform yang menggunakan kayak Shopee, Lazada, atau Tokopedia untuk memasarkan produk-produk yang kalian buat. Sekarang kan sudah serba dunia maya, tidak perlu kalau zaman dulu harus buka toko, buka sewa ruko, buat izin ini dan sebagainya. Sekarang sudah bisa. Zaman era teknologi sudah bisa. Oke, ada yang namanya dimensi kewirausahaan. Dimensi kewirausahaan ini adalah berhubungan dengan kualitas dasar kewirausahaan. Kemudian kualitas dasarnya apa aja? Yang pertama itu harus memiliki daya pikir. Daya pikir itu berarti berhubungan dengan kreativitas ataupun ide-ide, inovasi yang berhubungan dengan pengembangan usaha. Jadi
Nokia kenapa bisa hancur, tidak ada sampai sekarang, karena mereka tidak ada yang namanya inovasi yang bisa diserap oleh pasar gitu. Jadi Nokia itu dulu hancurnya ketika BlackBerry muncul. BlackBerry hancur ketika sistem Android muncul. Karena tanpa kita menggunakan BlackBerry juga bisa kita download BlackBerry Messenger menggunakan Android, sistem Android, ya kan? Maka yang berkembang sekarang itu adalah ponsel yang berhubungan dengan Android, sistemnya yang Android. Kenapa mereka bisa, Samsung lah kita katakan salah satunya berada di tahap puncak, karena mereka mau mengikuti perkembangan zaman. Perkembangan zaman itu apa? Jadi orang itu semakin ke depan hidupnya akan memikirkan hal-hal yang mempermudah aktivitas. Contoh, dulu kita kalau belanja harus ke pasar, tok gitu ya, harus ke pasar, nah ini, nih. Nah sekarang orang karena keadaan misalnya pekerjaan banyak, mereka tidak mau lagi ribet, maka sekarang sangat-sangat berlaku yang namanya belanja via online, ya kan? Pakailah Lazada, Shopee. Tengok Shopee, platform nomor 1 di Indonesia kalau kita katakan orang mau belanja online shop ya. Karena bisa seperti itu, karena mereka itu memikirkan bagaimana orang supaya bisa simple melakukan aktivitasnya, tidak repot gitu ya, tidak repot. Nah, itulah yang dikatakan dengan inovasi. Jadi itu kreatifnya itu berputar ke depan gitu kan. Sebentar lagi kita akan mengenal yang namanya cashless. Banyak perkembangan dari teknologi cashless misalnya. Orang nggak perlu lagi membayar pakai bawa duit banyak. Sudah ada Oppo, sudah ada kita katakan PayPal, sudah ada banyaklah platform yang bisa kita gunakan untuk untuk bertransaksi. Jadi orang nggak perlu lagi bawa duit banyak-banyak sehingga dirampok di jalan, kan nggak mungkin. Rugi dia. Jadi sekarang sudah menggunakan teknologi di zaman sekarang. Tetapi teknologi itu juga berbarengan dengan sisi negatifnya. Pasti adalah sisi negatifnya. Semakin simpel kita beraktivitas, maka juga ada juga dampak buruknya daripada teknologi itu. Tergantung kita mau mengelolanya bagaimana gitu ya kan. Itu daya pikir. Jadi ide-ide kalian itu harus ke masa depan gitu ya. Harus ke masa depan bagaimana caranya usaha itu kalau boleh autopilot ya kan gitu. Autopilot nggak harus dijaga-jaga gitu, harus ada toko autopilot. Itu berarti dalam jangka waktu yang lama tetap menghasilkan walaupun kita tidak seintensif orang bekerja di kantoran gitu ya. Kemudian daya hati atau daya kolbu. Jadi wirausaha itu harus memiliki yang namanya daya kolbu, gitu kan. Memiliki yang namanya kualitas dasar yang memiliki keteguhan hati, gitu kan. Mau berusaha, mau tidak pantang menyerah, ataupun menyerah ketika mengalami kegagalan gitu ya. Itu dah daya kolbu kita. Jadi berwirausaha itu ada juga etikanya, nak. Nggak harus, oke yang penting untung, nggak juga. Harus memiliki juga hati nurani ya. Bagaimana cara menjalankan usaha. Kalau yang dikatakan halal gitulah ya. Jangan asal wirausaha yang penting untung. Bakso pun campur boraks gitu ya, nggak boleh. Harus juga ada hati kita. Kemudian memiliki ketahanan fisik ataupun daya fisik. Jadi kualitas dasar kewirausahaan ada 3, daya pikir, daya kolbu, dan daya fisik. Fisik kita itu harus memiliki ketahanan fisik, kesehatan. Jadi kalau udah sakit gak bisa lagi kita berwirausahakan gitu. Itulah yang dikatakan dengan daya kualitas dasar kewirausahaan. Kemudian kualitas instrumental. Jadi kewirausahaan ini nanti berhubungan dengan disiplin ilmu lain gitu. Jadi dalam berwirausaha nanti ada hubungannya dengan disiplin ilmu lain. Kita katakanlah ekonomi. Kenapa butuh ekonomi, Bu? Ya, dalam ekonomi itu kan ada namanya peluang.
Jadi kan peluang itu kalau kalau misalnya kalian nanti masuk Olimpiade ekonomi kan ada akuntansi, ada ekonomi. Jadi dalam ilmu akuntansi peluang itu nggak dihitung, tapi dalam ilmu ekonomi peluang itu dihitung. Jadi peluang itu sangat bermanfaat. Mana peluang yang paling menguntungkan, yang paling bagus untuk kamu lakukan gitu ya. Itu nanti dipelajari di ekonomi. Makanya kemarin kita ada belajar yang namanya problem of choice ya, masalah pemilihan. Nah, kalau kita sudah milih, pasti ada yang kita tinggalkan kan gitu. Misal kita katakan Rival Mugas memilih si Kolilah Wahyuni atau si Putri Aulia. Nah, dipilihnya lah Putri Aulia. Nah, si Kolilah itu kan ditinggalkannya. Itu yang namanya peluang. Yang ditinggalkan itulah yang namanya peluang gitu ya. Jadi, itu nanti wirausaha berhubungan dengan itu, ekonomi juga. Nanti ekonomi ini juga berhubungan banyak dia. Dimensi daripada ekonomi ini luas kan. Nanti berhubungan dengan pendapatan juga ya kan. Kita akan melihat kondisi ekonomi, kondisi pasar ekonomi di Indonesia supaya kita bisa bagaimana barang saya ini bisa nyampe ke konsumen. Kan kita pasti mikir tuh. Bagaimana barang saya ini bisa disenangi oleh konsumen? Apakah barang yang saya ciptakan ini dibutuhkan oleh konsumen pada saat ini? Kan gitu kita mikirnya. Nah, itu nanti berhubungan dengan ekonomi ataupun peluang. Kemudian berhubungan juga dengan matematika. Matematika udah pasti ya. Perhitungan pendapatan, laba rugi, break even point-nya itu nanti berhubungan dengan pelajaran matematika. Manajemen juga. Manajemen itu disiplin ilmu yang mengatur ya kan. Dalam satu lembaga ataupun organisasi, katakanlah sekecil sekolah, harus ada manajemennya. Manajemen itu adalah orang-orang. Manajemen itu ada 3 tingkatan ya nak. Ada yang top, ada middle, ada lower. Jadi kalau top itu bos-bos lah yang di atas pimpinan. Middle itu setara dengan manajer gitu ya. Kalau lower itu nanti setara dengan SPP, supervisor. Nanti orang ini yang mengatur kebijakan pun, mengelola kebijakan di dalamnya. Nah, kalau dia worker atau pekerja itu yang di bawah, itu yang melakukan. Tapi yang membuat visi misi, tujuan, target itu adalah yang 3 itu, yang 3. Berarti ada yang top memberikan ke middle memberikan ke lower gitu ya. Dan banyak ilmu-ilmu yang lain juga. Ilmu-ilmu dalam manajemen itu juga banyak nanti yang berhubungan dengan kita katakanlah psikologi. Kenapa dalam manajemen perlu belajar psikologi? Kita katakanlah dalam perekrutan karyawan gitu ya. Maka orang-orang psikolog diperlukan untuk merekrut karyawan gitu kan. Dan sebagainya. Nanti berhubungan juga ke pertanian. Karena berhubungan ke pertanian, kalau produk kamu itu nanti menyangkut ada hubungannya ke pertanian, maka akan berhubungan ke situ juga. Jadi disiplin ilmunya itu tidak hanya satu, bukan mono, tapi banyak ya kan, hetero dia. Nah, nanti berhubungan juga dengan lingkungan hidup, kependudukan dan sebagainya, gitu ya. Ini harus ada, ini yang dikatakan dengan kualitas instrumental kewirausahaan. Berarti dia berhubungan dengan disiplin ilmu lain. Nggak cuman, belajar inovasi, tapi tetap juga harus ada runutannya ilmu-ilmu yang lain yang mendukung inovasi tersebut. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan anak-anak? Any question? No smoking? Gitu deh jawabannya, cuman ya. Ada pertanyaan? Nggak ada, Bu. Paham? Nggak ada, Bu. Ini saya ulangi ya, untuk mengerjakan psikologi anak-anak, Ibu ingatkan. Yang dikerjakan itu adalah kuis. Jadi kan kalau ada nanti di modul itu soal, itu latihan pribadi kalian. Kalau mata pelajaran Ibu ya, dua-duanya ya. Yang perlu kalian kerjakan itu adalah kuisnya. Nanti siapa yang udah ngerjakan ekonomi kan langsung muncul nilainya kan? Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, jadi jangan lagi ditanya, Ibu, gimana ini dikirim ini nilainya?
Jangan begitu lagi, kan sudah muncul di situ nilainya. Berarti segitulah nilaimu. Kalau dapat kau 60, berarti 60 tong. Jadi sebelum mengerjakan soal, perhatikan dulu tong apanya, materinya dulu ya kan. Kan saya nggak nampak kalian buka-buka atau tidak gitu loh. Jadi nilainya janganlah tong lagi ada 60, 70, kasihan kali kan gitu. Kalau sudah ada kebebasan open book, open internet, maka bukalah. Baru minimal nilainya 80 toh, biar keren kan gitu. Kan langsung muncul kan, itulah yang dikerjakan. Kalau di modul itu nggak usah. Nggak usah. Nah, baru tontonlah video yang ada yang Ibu masukkan. Jadi kalau kalian tonton itu, kan soalnya sesuai dengan itunya semua kan. Yang saya ajarkan ya saya buat soalnya. Kalau nggak saya ajarkan, saya buat nggak soalnya kan enggak. Itu namanya lari dari jalur ya. Oke, supaya tidak ada lagi yang bertanya WA saya gitu, pening saya. Banyak kali banyak gitu. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Ada yang mau ditanya? Nggak ada lagi? Tidak, Bu. Nggak ada, Bu. Sudah paham. Nanti jangan lupa dikerjakan kuisnya. Dikerjakan kuisnya itu anak-anak per hari. Jangan ditumpuk. Besok aku kerjakan, besok. Terakhir lupa. Jadi hari ini kerjakan hari ini. Do you understand? Yes, Bu. Yes. Oke, begitulah kira-kira ya. Sampai di sini pertemuan kita akhir pada pagi hari ini, pelajaran PKWU maksud saya. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini materinya dari mana? Tolong ambil.